dari sisi kalian sepertinya tidak terlalu kelihatan ya muka-mukanya. Nih Usopp pun juga arahnya sepertinya pandangannya ke arah kiri, Luffy pun juga, dan lambangnya pun juga nggak kelihatan nih, lambang benderanya karena menghadap ke kiri. Jadi mendingan Mutia putar aja nih biar kalian nggak tambah penasaran, biar kalian bisa lihat juga 360 bentuknya seperti apa. Hai semuanya, wah akhirnya jumpa lagi nih di YouTube channelnya Sampurna Hobi. Dan kali ini bersama Mutia Wirasastro, aku akan langsung melihat dan membuka kotak misteri yang ada di sebelah aku, yang tingginya ini udah setinggi Mutia nih kayaknya saking besarnya. Nah, kenapa kita membuka si kotak yang ada di sebelah aku ini? Sebelumnya aku perkenalkan dulu, kotak ini adalah edisi terbaru dari LBS atau LB Studio, Straw Hat Pirates Dragon Boat Festival. Kenapa Dragon Boat Festival ya? Karena kita menyambut tahun baru Imlek di Indonesia. Gongshi gongshi. Bisa dilihat ya, ini dari covernya aja sudah melambangkan ya bahwa sesuai dengan temanya Tahun Baru Imlek, kita akan membuka unboxing dan langsung memasang-masang langsung apa saja elemen dan perintilan yang ada di Dragon Boat Festivalnya kelompok topi jerami ini. Aku akan ajak kalian untuk lihat di cover depannya. Nggak nyampe. Sekarang pertama-tama ada di depan sini ya. Dari kepalanya udah kepala naga Dragon Boat ya kan. Di atas ada karakter kesukaan tuh, ada Chopper. Ada Chopper di sini. Kemudian kita lihat ada Usopp, ada absen Luffy, si kaptennya ada di sini. Kemudian, aduh ini saking beratnya, saking besarnya, ada juga Tara di sampingnya, detail sekali ya. Ada Robin dan juga ini ada Nami di sini. Kemudian all the way to the back, besar sekali dan berat juga. Di situ paling ujung ada Zoro, Sanji, ada Brook dan juga Franky. Semuanya lengkap pokoknya di sini. Nah, di sini kita bukan cuma buka kardusnya aja, tapi mungkin mau mengajak kalian untuk membuka langsung isinya di dalam seperti apa. Seru sekali sepertinya ya. Langsung aja kita buka sama-sama. Seperti ini bentuknya ya, styrofoam set yang berisi mainan-mainan dan action figure yang akan nanti langsung kita buka dan assemble sama-sama. Styrofoam set ini biasanya kalau kita beli mainan nggak ada pelindungnya ya, tapi tentunya LB Studios memberikan perlindungan ekstra dengan velcro strap yang ada di kanan dan kiri ini. Logonya ya, LB Studios, otentik pokoknya. Dan ada juga nih di depannya, lihat deh, ada juga logo LB Studios yang bisa dilihat dan dipercayai tentunya keasliannya gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita buka. Nggak nyampe nih. Sudah dibuka nih velcro-nya. Penasaran nggak isinya apa? Mungkin udah penasaran banget nih dari tadi. Langsung aja kita buka ya. Deg-degan. Wow. Wow, detail sekali, banyak nih perintilannya. Gak heran ya, pemasangannya pun dengan velcro set ekstra ketat. Karena perintilan banget nih, kalau sampai jatuh nangis deh kayaknya. Wow, pertama-tama dari bentuknya aja, dari luarannya aja kita bisa lihat yang paling menonjol sekali adalah Dragon Boat-nya. Ini
ada beberapa sih. Kira-kira detailnya itu perintilannya ada sekitar 25 pieces. Dan tentunya karakter favorit aku yang aku nggak sabar untuk pasang, ini dia nih. Cewek mendukung cewek nih ya. Girl power. Ada karakter Nico Robin. Robin ini dengan kepalanya so pretty. Tidak mudah ini mengangkat Dragon Boat ini dari styrofoamnya, bisa dilihat ya, karena beratnya ini lumayan, sekitar ini kayak beras 7 kilo nih kayaknya. Ibu-ibu taunya beras aja, jadi kayak beras 7 kilo, 7-8 kilo deh. Dan bahannya pun juga dengan detailnya. Ini Mutia angkat karena Mutia ingin contohkan dan lihat nih autentifikasinya ya, bisa dilihat di bawah ada tulisan nomor serinya. Nih, kita nomor berapa sih? 223 dari 400. Jadi cuma ada 400 yang diproduksi dan ini adalah nomor ke 223. So cool. Nah, langsung aja kita lihat, sekali lagi kita lihat detailnya nih dari Dragon Boat-nya. Pertama-tama dari boatnya sendiri bisa dilihat ini kalau dari teksturnya aja, tentunya yang namanya LBS udah pasti sangat-sangat mendetail sekali. Bisa dilihat semuanya nih, mulai dari tekstur kayunya pun juga gradasinya berbeda ya. Mulai dari depan ini kelihatan seperti kayunya tuh nggak cuma satu warna, terlihat kayak udah dipakai berlayar ratusan tahun gitu ya. Nih, ada tekstur kayunya di sini. Kemudian don't get me even started untuk si ombaknya ini. Keren banget detailnya. Terutama dari depan, nih dari gradasinya aja. Kemudian di ujung-ujungnya ini seperti buih-buih yang ada di ombak-ombak laut gitu ya nih. Buih-buih warna putihnya. Ini seperti worn out gitu ya, kayak ibarat kata kalau kita pasang dan kita pajang nih, ini kayak kita udah pajang lama gitu, padahal memang ini tekstur dari ombaknya sendiri, warna putih. Kemudian ada di sini bisa dilihat nih, ombaknya pun juga sangat animated ya, bentuk ombak warna putih ini sangat khas Eiichiro Oda banget nih, bentuk seperti ini nih. Ini animasi ombak nih seperti ini, ombak warna putih. Kemudian jangan lupa nih, di luarannya pun tekstur kayunya pun seperti sirip ikan ya, seperti sirip si dragonnya ini, si naganya ini. Nah, sekarang kalau kita udah lihat tekstur dan juga detail dari Dragon Boat dan ini ada propertinya, ibarat kata yang mengelilinginya, gak sabar rasanya untuk kita langsung pasang elemen pertamanya nih. Sebenarnya start of the show-nya udah dari awal karena temanya Dragon Boat. Jadi yang pertama akan kita pasang adalah kepala naganya. Gak gemeter nih ya bukanya. Wow, super grande nih ya, bisa dilihat nih ke sini nih ya. Kalau misalnya kita bicara soal tekstur dan juga detailnya, ini bisa dilihat kepala naganya sangat mendetil, guratan-guratannya juga di tanduknya, dan bisa dilihat ini titik di atas matanya ini metalik sendiri ya, warna hijau emerald. Sangat-sangat kaya dan juga sangat terlihat gagah begitu ya kepala naganya. Tekstur lidahnya juga di dalam nggak ketinggalan, walaupun sebenarnya kalau dari estetika di luar nggak terlalu kelihatan, tapi ternyata super mendetil. Look, tuh gradasinya pun juga berbeda, nggak cuma warna putih porselen aja, tapi juga ada warna gadingnya yang mengelilingi, jadi ada gradasinya sangat cantik sekali. Dan ini dipasangnya dia ada magnetnya, jadi kita langsung pasang sama-sama ya. Kita pasang di sini, di paling depan. Iya. Nah, ini seperti peletakan batu pertama. Karena baru kepalanya aja, ini belum dipasang seisi boatnya. Ada apa aja isinya sih kelompok topi jerami, tapi sudah bisa terlihat super grande dan kelihatan banget. Ini sangat kokoh dan gagah ya. Nah, langsung aja kita pasang. Selanjutnya yang ada tengah-tengahnya ada bolong ini. Gak sabar nih untuk kita pasang langsung. Ada apa di atas kepala naga ini? Kita akan pasang langsung si chopper. Kepalanya super detail. Oh, Kiyomi. Super lucu ya dari detailnya sendiri. Ini kan kepala panda ya. Ini serabut-serabutnya sangat terlihat jelas. Kemudian chopper dengan ekspresi bahagianya. Lucu sekali. Dan juga tanduk rusanya pun juga bisa dilihat teksturnya dan juga warnanya berbeda dengan tone
Untuk face tone-nya sendiri bisa dilihat super detail dari LBS. Cool. Sekarang badannya seperti apa ya? Coba kita buka sama-sama. So cute. Ini penampakan badan pertama ya yang kita lihat dari kelompok Topi Jerami dalam edisi kali ini. Ternyata karena lagi tema-temanya ini peranakan Tionghoa begitu ya, Dragon Boat, sehingga bisa dilihat kostumnya pun juga seperti kostum-kostum pemukul gendang barongsai nih ya, warna merah, sangat khas tahun baru Imlek. Jadi pas banget nih kita lagi unboxing Dragon Boat Festival ini. Dan dia membawa ini jinbe nih ya, sepertinya dibalut dengan pelepah pisang dan dibawa dengan anyaman kayu ini. Wow, lihat teksturnya ya, LBS luar biasa. Bukan cuma dari warna aja, tapi juga ada gradasi dari teksturnya nih. Terlihat persis seperti anyaman. So cool. Langsung kita pasang ya. Nah, ini bentuk aslinya, wujudnya coklat. So cute. Langsung aja kita pasang ya. Ternyata dia letaknya ini ada di kepala naganya langsung. What? Iya. Wow, so cool. Coba ada di atas kepala naganya nih. Jadi penampakan dari ibarat kata kepala atau section pertamanya dari Dragon Boat Festival ini sudah terpasang semua. That is so cool. Nah, kita akan lihat nih ya seperti apa isinya dari kelompok Topi Jerami ini. Posisinya ada di mana-mana aja, detail-detailnya seperti apa aja. Langsung kita pasang lagi selanjutnya. Pertama-tama jangan lupa kita, karena masih di Dragon Boat, ini tidak lengkap kalau tidak ada gendangnya nih ya. Kita lihat detailnya sedikit untuk gendangnya. Aku pikir penampang saja dan kosong ya, kirain biasa seperti gendang bisa ditabung. Ternyata bahannya pun tetap solid dan juga lumayan berat loh. Ini ada kali sekitar 700 gram mungkin ya beratnya. Lumayan berat dan solid bahannya, so obviously tidak akan terlalu rapuh atau mudah rapuh gitu ya. Super cool. Ini pun juga dari tekstur gendangnya, makanya aku tadi pikir bisa ditabuh. Ternyata memang dari teksturnya aja super keren, terlihat super real. Warnanya juga seperti ini ya. Oke, nah ini pun juga penampangnya magnet, jadi bisa kita langsung pasang. Let's go. Oke. Iya. Nah, ada di depan sini super solid dan ini dimensinya betul-betul mengikuti si kepala naga ini. Jadi proporsinya cukup seimbang. Selanjutnya, siapa yang akan menabung gendangnya? Kita akan main sama Usop. Nah, ini aku mau tunjukin ke kalian. Wow, detailnya luar biasa. Seperti chopper tadi, kepalanya kepala panda tetap. Tapi ini tentunya dimensinya juga lebih besar karena kepalanya, penampangnya pun juga besar. Usop dengan senyumnya, detail giginya luar biasa. Super happy bisa dilihat. Dan tetap dengan rambut keribonya ya. So cool. Ini juga dari kupingnya sendiri, ini juga ada gradasinya ya, super detail sekali. Dan setelah kepala ada juga nih, badannya pun juga mengikuti tema ya tahun baru Imlek. Jadi bisa dilihat Dragon Boat sendiri dengan gayanya gaya penabuh gendang, sehingga dari tekstur tangannya, gerakan tangannya pun seperti menabuh gendang gitu ya. Nah, coba nanti juga akan dipasangkan penabuh gendangnya juga, ada dua. Jadi pertama-tama kita pasang dulu untuk kepalanya seperti ini. Kita pasangkan dia di dekat gendang. There you go. Sini kita lihat. Posisinya seperti ini ya. Nggak lengkap nih kalau nggak ada penabuh gendangnya. Jadi langsung kita pasang. Ada dua item penabuh gendangnya. Dan gerakannya sendiri kayaknya udah seperti menabuh gendang, jadi langsung saja. Ini karena dia ke belakang gerakannya, jadi yang pertama yang dari kiri seperti ini bentuknya. Nah, pasangkan. Satu lagi ada di sini. Wow, hati-hati. There you go. Yeay, keren banget Usop sedang menabuh gendang ya. Super cool. Nih bisa
lihat sangat keren sekali penabuh gendang yang paling depan. Nah, langsung aja deh, ada Luffy. That's so cool. Nah, kalau Usopp ini adalah sebagai penabuh gendang. Nanti ini di tiap-tiap para karakternya ini punya tugas yang berbeda-beda. Nanti juga ada pendayung. Nah, kalau Luffy biasa sebagai kapten, jadi dia ini nih, dia ini nanti yang akan memegang bendera topi jeraminya. Nah, pertama-tama kasih lihat dulu satu-satu. Ini ada kepalanya, Kapten Luffy dengan topi jerami yang sangat-sangat monumental ya. Jadi bisa dilihat teksturnya tentu nggak akan jadi hal yang ketinggalan untuk bisa diperhatikan ya sama LBS. Wow, super detail ini. Kalau kalian bisa merasakan teksturnya sangat-sangat detail, dan ini pun juga benar-benar serabutnya seperti serabut jerami betulan. It's so cool. Nah, ini pun juga list merahnya juga bergelombang ya, tidak hanya flat aja. Luffy dengan ekspresinya yang sangat otentik dan dengan rambutnya 360 dari depan ke belakang semuanya super mendetil. Nah, sekarang yang gak kalah menariknya badannya. Nah, badannya nih ada tanda X-nya ya, seperti biasa ini habis pertempuran di Marineford ya. Nah, so cool dengan seragamnya, dan dengan ini seperti ikatan yang ada tali temalingnya begitu ya, dan juga seperti dikepang warna merah, super detail, dan ada tempat minum toanya. So cool. Detailnya lihat deh. Wow, keren sekali ini detail ombak gitu ya. Jadi ini seperti seragamnya khusus untuk Dragon Boat Festival. Bisa dilihat, dan juga dengan sendalnya yang khas, sangat-sangat khas Luffy. Sekarang kita pasang ya. Ternyata setelah Mutia coba, ternyata dia tidak langsung proporsional untuk ke depan. Jadi memang proporsinya itu untuk Luffy kayak mendongak ke atas. Nah, kenapa? Karena Luffy akan memegang si bendera kelompok topi jerami ini, sehingga nanti agak terlihat profesional dan juga terlihat kelihatan. Oke, kita lihat ya. Setelah jadi, ini kepala dan tubuhnya udah dipasangkan Luffy, kita langsung pasang ya. Gimana nih letak Luffy? Ternyata letak Luffy ini agak bandel sedikit nih. Semuanya, kalau dilihat semuanya ada di dalam pot, dia sendiri yang agak ke ujung-ujung sedikit nih, yang agak ke pinggir sedikit. Sekarang kita pasangkan sama-sama. Kaki harus seragam nih, kaki dan kaki kanan dan kaki kirinya. Berhasil juga nih masang Luffy. Emang bandel nih dia di pinggir-pinggir, karena emang kalau jatuh nyemplung gitu ya bisa langsung dikejar, langsung manjangin aja tangannya ya. Nah, Luffy ini kalau di tangan, misalnya di tangan Usopp nih, udah ada penabuh gendangnya. Nah, Luffy sendiri akan megang sebagai kapten, memegang memegang benderanya Straw Hat Pirates nih, memegang bendera simbol kelompok topi jerami. Langsung kita pasang ya. Langsung pas-pasin nih. Dia masuk ke tangan kiri dan tangan kanan. Set. There you go. Ini sebenarnya bisa ke arah mana aja sih, tapi kalau secara proporsi dia akan madep sini gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan pasang apa lagi ya? Nah, di belakang ini sebenarnya ada satu mystery main character yang aku lagi sembunyikan dulu. Siapa yang ada di sini? Save the best for last. Nah, jadi selanjutnya ini aku akan pasang si cantik. Nih, Nami. Oke, kita pasang Nami ya. Ini dari kepalanya semuanya sangat detail dengan kepang kelabangnya Nami ini khas Nami. Rambutnya udah panjang, di sini udah agak panjang sehingga jadi kepang kelabang, dan dia pakai chongsam, lucu sekali. Warna biru ini nanti kompakan juga nih sama satu member wanita di kelompok topi jerami ini. So cool, langsung kita pasang ya. Yang gembira sekali ya untuk ekspresinya. Nah, Nami ini seperti bisa dilihat dia ini biasanya jadi tim hore. Bisa dilihat untuk ekspresinya yang gembira dan dia tidak memegang apa-apa. Jadi pendayung biarkan yang laki-laki. Kita pasang Nami. Nami duduk di sini ya. Dia jadi penyemangat. Let's go.
kan di sini. Ini karena penampangnya kecil, khusus untuk Nami, so it's a bit tricky. Sudah deh, ada di sini dia. Nah, jangan ketinggalan Nami karena ada nih, bisa dilihat ada tombolnya di sini. Ada, sepertinya ada yang harus disisipkan juga nih di sini. Nah, karena Nami, this is all the way to the top. Nah, Nami akan disinggahi dengan panda. Nah, ada di sini. Nah, kalau panda ini magnet ya. Langsung masuk deh. So pretty. Nah, ini setengahnya at least ya dari teman-teman kelompok topi jerami udah kepasang semua. Sekali lagi nih ya, ada Chopper, Usopp, Luffy, dan juga Nami. Ini kalau dari sisi kalian, sepertinya tidak terlalu kelihatan ya muka-mukanya. Ini Usopp pun juga arahnya sepertinya pandangannya ke arah kiri, Luffy pun juga, dan lambangnya pun juga nggak kelihatan nih, lambang benderanya karena menghadap ke kiri. Jadi mendingan Mutia putar aja nih biar kalian nggak tambah penasaran. Biar kalian bisa lihat juga 360 bentuknya seperti apa. Semuanya dari edisi Dragon Ball Festival ini. Berlaku langsung. Iya. Ini dia. Wow, langsung terlihat ya. Sekarang sudah menghadap ke sini. Jadi bisa terlihat ekspresinya Luffy. Nami pun juga lebih jelas ya dengan panda di atasnya. Super cool. Langsung aja kita lanjut pasang nih member-member selanjutnya. Iya, aku pasang Zoro. Nah, Zoro ini juga begitu mudah karena sudah attach langsung kepalanya, sudah terpasang langsung. Detail-detailnya luar biasa ya. Sebenarnya kalau dari pakaian lumayan senada. Listnya warna hijau Tosca dengan kancing kuning sama seperti kepunyaan Usopp yang ada di depan, tapi seperti biasa ya, dia nih tidak lengkap rasanya kalau nggak kelihatan langsung nih perut kotak-kotaknya Zoro nih. Super cool nih detailnya. Rambutnya pun juga warna hijaunya cukup gradasi, bukan cuma hijau daun saja, tapi ini seperti campuran antara turquoise dan juga warna hijau aqua. Jadi sangat-sangat trademarknya Sanji. Dan ini bisa dilihat listnya juga sama detailnya seperti yang dimiliki Luffy di belakang bajunya. Ya, langsung kita pasang. Oke, nah sekarang kemudian selanjutnya kita akan pasang dayungnya. Nah, kalau Zoro ini karena arahnya ke sana, jadi kita pasangnya dari arah sini. Set. Iya. Nah, jadi dia menghadap ke arah kiri dayungnya. Oke. Selanjutnya kita akan pasang Sanji. Nah, kalau Sanji ini kalau dari bentuk packagingnya dia masih terpisah sehingga harus kita pasang. So cool. Kalau Sanji ini nuansanya, gradasinya nuansa kuning ya. Bisa dilihat, oh ini kalau dari pakaian sih seperti pakaian Shaolin begitu ya. Karena si Sanji ini kan jago silat, permainan tangan dan juga permainan kaki kan. Jadi ini mengapa trademarknya ini seperti kalau dilihat agak-agak reminiscence ini juga ya, seperti Bruce Lee. Pakaiannya karena warna kuning juga. Listnya juga warna emas, bisa dilihat detailnya super cool, walaupun tidak jauh berbeda, bentuknya juga dragon. Sama seperti list yang ada di pakaian Sanji dan juga Luffy. Cool, sepatunya warna coklat dan ini kepalanya. Seperti biasa Sanji, always in love. Lidahnya juga super teksturnya pun juga warnanya pink kemerah-merahan ke dalamnya. Langsung aja kita pasang. Ya. Iya. Nah, langsung kita pasang ke bawah. Nah, Sanji tidak jauh tempatnya di sebelah Zoro. Nah, mungkin harus agak jengkak sedikit karena dia lumayan kecil lubangnya. Nah, berdampingan, tapi kalau Sanji dayungnya menghadap ke arah sebaliknya, harus seimbang jadi. Yang satu mendayung ke kanan, yang satu mendayung ke kiri. Mana nih, udah masuk belum ya? There you go. Wow, look. Yang satu menghadap ke kiri, yang satu menghadap ke kanan, sama-sama menjadi pendayung.
saling melengkapi. Selanjutnya, setelah Zoro dan Sanji lengkap di posisinya masing-masing, ada satu lagi nih yang harus ada di badan boatnya, yaitu Brook. Kita pasang langsung Brook. Karena Brook ini makhluk astral ya, bukan manusia biasa. Jadi dari pakaiannya aja udah sangat-sangat ini tematik nih. Pakaiannya seperti pakaian-pakaian vampir ya. Pakaian vampir tapi dengan celananya pun tetap dinamis. Celana-celana 80s gitu ya, celana-celana yang agak sangat-sangat ini nih, cutbray sedikit. Nah, ini pakaiannya bisa dilihat warnanya, nuansanya ada hijau toskanya dengan list kancing hitam. Dan ini kalau list di belakangnya, kalau yang tadi kebanyakan dengan tema dragon atau naga. Nah, kalau Brook ini dengan tema list-list bambu. Jadi tanaman-tanaman bambu warna hijau toska di belakangnya. Super cool. Nah, ini pun juga bergradasi, bukan cuma putih flat saja, tapi ada warna-warna porselennya, jadi terlihatnya sangat realistis seperti sedang berkibar. Nah, kepalanya dasar si konyol nih. Nah, sama dengan Usopp dan juga Chopper, dia juga ada kepala pandanya nih. Dan dengan ekspresi Brook yang selalu kita pasang ya langsung. Langsung deh kepasang. Kita pasang sama-sama ya. Letaknya di mana ya Brook ini? Dan dia juga menjadi pendayung. Nah, berarti harus jongkok sedikit nih, karena lumayan detil dan harus pas di posisinya. Iya, Brook ada di sini. Kemudian yang ini sudah ke kiri, kanan, berarti si pendayung terakhir harus menghadap ke kiri. Oke. Nah, nanti pendayungnya sebenarnya ada lagi, cuma ini kalau dari detailnya ya, ini ada 3 dayung kecil. Nah, 3 dayung kecil. Pendayung-pendayung inilah yang ada di badan kapal. Nah, udah lengkap semua nih yang ada di badan boatnya, atau ini kurang lebih section keduanya yang ada di Dragon Boat Festival, termasuk yang terakhir ada si Brook ini. Dan tentunya yang ada yang kosong ini, we save the best for last, tapi tentunya kita akan sampai ke paling belakang dulu, section yang belakang. Dan bisa dilihat satu level lebih tinggi. Ini karena sebenarnya badannya nih agak-agak makan space atau makan tempat saking gedenya. Karakter yang paling terakhir sebelum kita ke karakter favoritku nanti adalah Franky. Saking besarnya badannya sampai ada 4 part untuk Franky sendiri. Pertama-tama kita buka kepalanya. Franky selalu agresif ya mukanya. Dengan detail di hidungnya, ada steelnya, ada bajanya ya, dan dagunya. Kemudian ini tone warnanya pun juga lumayan cerah, lumayan terang dibandingkan yang lain, dibandingkan Chopper dan juga Usopp yang agak sawo matang. Nih, list merahnya pun juga bisa dilihat agar ada efek berkibarnya, jadi gradasinya super detail dari merah darah ke merah yang agak tua. Kemudian ini nggak flat ya, benar-benar terlihat seperti berkibar kena angin laut. Kemudian selanjutnya tentunya ini dong yang kita tunggu-tunggu ya. Wow, detail badannya luar biasa, benar-benar speechless sih lihatnya. Ini bisa dilihat dari kalung yang dia pakai, kemudian pakaiannya pun juga ornamennya, ornamen Tionghoa yang ada di sini di list bawahnya. Kemudian warnanya juga bisa dilihat, ternyata detail yang ada di sini juga berbeda-beda ya. Ada yang dragon tadi, kemudian tadi Brook juga ornamen di belakangnya ada bambunya. Nah, kalau ini listnya sekitaran seperti ikan begitu ya, yang memegang koin. Ini sepertinya perlambang keberuntungan ya, dan juga perlambang prosperity karena gambarnya ikan yang melahap koin keberuntungan. So cool. Ini sebagai perlambang Imlek mungkin secara feng shui dan juga kepercayaan orang Tionghoa agar lebih wealthy gitu ya. Nah, ini kalau digabung dan dengan tangan yang langsung kita pasang. Dan ini bentuknya magnet, sehingga
sehingga mudah untuk dipasang. Ini sepertinya ya sisi kanan. Selanjutnya sisi kiri. Oke, let's see if it fits. Nah, seperti ini. Inilah bentuk finalnya ya untuk Frankie. Langsung kita pasang. Nanti harus jemput lagi nih. Frankie agak berat loh ini. Ternyata materialnya satu detail lagi. Jadi bukan dari badannya aja yang materialnya ini juga berbeda, tapi ternyata material tangannya ini beneran steel. Jadi super detail untuk badan Frankie ini. Nah, dia ada satu level di atas teman-teman yang lain karena dia memakan space di bagian ujung bout sendiri. Nah, dan yang gak kalah pentingnya, ini Frankie gesturnya juga seperti pendayung. Nah, yang tadi Mutia bilang, yang lain ini dayungnya kecil-kecil, Frankie dayungnya besar sendiri. Wow. Super besar. No, let's see. Pelan-pelan ya. Geser. Let's see the tips. Udah aku pasang nih. Dari semuanya, dari depan sampai belakang si Frankie. Sekali lagi bisa dilihat detailnya Frankie luar biasa yang tadi sempat aku sebutkan. Dari bahan badannya, kepalanya sama tangannya pun berbeda karena sesuai dengan cerita ini tangannya made of steel ya. Dan nanti kalau kalian lihat detailnya, ini sampai damage-nya pun juga terlihat. Ada baret-baretnya, tenang aja, ini memang baret dari sananya, bukan karena pemakaian dari barangnya sendiri ataupun dari yang kalian dapatkan barang-barangnya itu besar-besar begini, enggak, karena memang damage-nya dibuat sedemikian rupa sehingga serealistis sesuai dengan jalan cerita Frankie ini. Bentuknya made of steel, wow, super cool. Lanjut aja, nih karena kita udah dari depan sampai belakang, dan yang dari tadi Mutia sudah janjikan ada satu karakter favorit yang belum kita pasang, ada di tengah-tengah nih, si cantik, menurutku sih paling cantik. Ada Nico Robin. Kalau Robin ini ada 3 item ya. Pertama-tama kita buka kepalanya. So pretty. Rambutnya ini semburat hitam dan coklat mahogani, bisa dilihat, aku sambil kesampingkan listnya tuh ya, ini kayak highlight warna-warna merah dan coklat mahogani, kemudian dengan parasnya ya, dengan mukanya yang cantik dan senyumnya tipis-tipis aja sesuai dengan Robin ya, kan kayaknya aku nggak pernah lihat Robin bener-bener sumringah gitu ketawa ya. Dan ini bisa dilihat, oh di sampingnya kepangnya super detail, luar biasa. Dan di belakangnya ini langsung digulung atau digulung khas dengan tusukan ya, ibarat kata ini dengan tusuk konde biasanya, tapi dengan list Tionghoa begitu ya, list keperanakan pecinan. Super cool. Sekarang kita pasang nih. Biasanya Robin dan Nami ini seksi-seksi pakaiannya. Apakah ini juga? Wow, look, super sexy and cool, bahkan lebih seksi dari Nami tadi ya. Bisa dilihat detailnya sendiri satu-satu. Detailnya sendiri tadi Nami cukup tertutup, ini bagian depannya, tapi ini wow, belahannya terbuka, cheongsamnya ala Robin sekali nih ya. Dari depan, ini tampak depannya, kemudian kita sampingkan sedikit. So sexy di belakangnya juga ya. Nah, ini Robin di sini nanti akan memegang kipas. Seperti biasa, cewek-cewek pada gabut. Nah, sekarang Mutia akan pasangkan dulu. Oh, this is the output. Nah, jadinya seperti ini. Kita pasang ya. Sepertinya dia ada di sini. Mystery member kita, member Straw Hat Pirates yang duduk-duduk cantik. Dan nanti kalau kita lihat detailnya, tangan yang kanan ternyata ada di sini nih, dekat dengan si ujung kanan untuk si boatnya sendiri. Dan satu lagi nih,
kasih lihat, dia memegang ini. Kipasnya pun juga sedikit detailnya. Ini kita lihat. Wow, so pretty. Dan ini pun juga khas pecinan ya. Bentuk kipasnya sendiri bulat dan super, penampangnya super lebar. Kita pasang dia di tangan kirinya. Oops, super tricky, so be careful with this. Nah, udah deh, ada di sini dia. Jadi ini dia semuanya keseluruhan yang ada dari kelompok topi jerami. Tapi jangan khawatir karena ternyata udah sedetil ini, kurang detail lagi ternyata. Nah, Mutia saves the best for last untuk kalian karena ternyata ada 2 item perintilan yang belum kita pasang. Saking detailnya nih ya, kita nggak boleh melewatkan detail-detail yang ada di sini. Pertama-tama bisa dilihat ini detail, tebak apa? Ini rokok dan asapnya bentuk love, cinta-cintaan. Siapa lagi kalau bukan si Sanji? Kita pasang, ternyata dia detailnya ada di sini. Wow, who would have thought, man? Siapa yang nyangka ya? Kalau ternyata ada di sini detailnya, ada di sini. Jadi asapnya mengelilingi kepalanya. Nah, satu lagi, sekarang aja nih Mutia jongkok karena detail dan super kecil barangnya, jadi hati-hati ketika memasang. Kita nggak boleh ngelupain dong pedang-pedangnya Zoro. Look. Aku akan kasih lihat ke kalian. Wow, ada 3 ya, warna hitam, merah, dan juga putih. Listnya pun juga super detail. Nah, kalau dia ditancapkannya agak detail sedikit di selongsong warna merah yang ada di badan Zoro. Nah, udah jadi deh Dragon Boat Festival. Wow, karena banyak dan sangat detail, ternyata ngerjainnya nggak sebentar ya. Super keren dan worth it. Ternyata jadinya super megah buat dipajang nih. Sebagai perbandingan ya, kalau aku merentangkan tangan nih udah setinggi dan juga sepanjang badanku ya. Jadi nih panjangnya sendiri sekitar 88 cm dengan tinggi maksimal 30 cm. Jadi dikira-kira nih untuk yang mau memesan atau yang mau membeli biar disediakan space-nya di rumah. Super cool. Ini dia kelompok perompak pirate topi jerami, Straw Hat Pirates. Super cool. Nah, itu tadi hasil unboxing dan juga melihat langsung spesial tahun baru Imlek untuk Dragon Boat Festival ini. Para kelompok topi jerami, bisa kalian lihat ini adalah mainan yang dan juga pajangan yang lumayan detail dan juga terbaru dari series One Piece. Nah, apalagi yang kira-kira yang akan kita unboxing dan kita pertunjukkan untuk kalian? Tentunya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke channel YouTube kita di Sampurna Hobi. Dan jangan lupa langsung aja kita ke medsos Instagram Sampurna_Hobi. Jangan lupa di follow dan juga lihat langsung koleksi yang kita punya. Jangan sampai ketinggalan karena tentunya masih banyak lagi channel terhilaf yang akan kita berikan kepada kalian. Bukan cuma mainan ini aja, tapi juga dari berbagai macam franchise anime dan manga yang lainnya. Apakah nanti anime favorit kamu yang akan kita unboxing bareng-bareng action figure dan juga mainannya? Stay tune terus makanya ya. So, I'm Mutia Rosastro, signing out. Nanti kita akan ketemu lagi di unboxing yang paling seru di channel terhilaf sejagat raya Sampurna Hobi. Sampurnanya hidup, Sampurna Hobi. Bye!